Pernah enggak kamu disakiti seseorang, tapi yang bikin kamu semakin berat bukan lukanya, melainkan fakta bahwa dia tidak pernah merasa bersalah? Dan anehnya, justru kamu yang diminta untuk mengampuni. Kadang, luka itu datang bukan dari orang yang jauh, bukan dari orang yang tidak kita kenal, tapi dari orang yang justru kita percaya. Orang yang kita izinkan masuk ke hidup kita. Orang yang kita beri ruang tanpa kita sadar bahwa suatu hari dia bisa jadi alasan kita merasa hancur. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka tidak lakukan. Mereka tidak meminta maaf, tidak menjelaskan, tidak mencoba memperbaiki. Seolah-olah semua yang terjadi bukan sesuatu yang penting. Ada momen di mana kamu tidak marah lagi, tidak menangis lagi, tidak bereaksi lagi. Tapi bukan karena sudah sembuh, melainkan karena kamu lelah. Lelah berharap, lelah memikirkan, lelah mencoba memahami. Dan di titik itu, yang tersisa hanyalah diam. Diam yang berat. Diam yang sebenarnya menyimpan banyak hal. Dan dari diam itu, muncul pertanyaan. Tidak keras, tapi terus ada. Kenapa aku yang harus mengampuni? Kenapa bukan dia yang datang dulu? Kenapa aku yang harus belajar melepaskan? Padahal aku yang disakiti. Dan semakin kamu pikirkan, semakin terasa tidak adil. Karena secara manusia, pengampunan terasa seperti kamu mengalah. Kamu melepaskan hakmu, kamu membiarkan semuanya berlalu tanpa konsekuensi. Banyak orang hidup dengan luka seperti ini, tapi tidak semua terlihat. Ada yang tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap menjalani hidup seperti biasa. Tapi di dalam ada bagian yang belum pulih, ada bagian yang masih menyimpan, dan seringkali orang lain tidak pernah tahu. Karena luka seperti ini tidak selalu terlihat. Dalam Injil Matius 6 ayat 14 dan 15 tertulis, "Jika kamu mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, pengampunan itu tertahan." Ayat ini sederhana, tapi ketika kita benar-benar memikirkannya, ini bukan hal yang ringan. Karena ini bukan soal orang lain, ini soal hubungan kita dengan Tuhan. Dan disinilah pergumulannya, karena hati kita berkata, ini tidak adil. Tapi iman kita berkata, ini harus dilakukan. Dan dua hal itu sering bertabrakan. Kita tahu yang benar, tapi kita belum siap melakukannya. Kita mengerti, tapi kita belum rela. Mungkin selama ini kita melihat pengampunan dari arah yang salah. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Padahal pengampunan sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk membebaskan mereka, tapi untuk membebaskan diri kita dari ikatan yang tidak terlihat. Coba bayangkan ini dengan pelan. Saat Yesus Kristus berada di kayu salib, langit mungkin gelap, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, dan setiap detik adalah rasa sakit di bawah sana. Orang-orang tidak menunjukkan belas kasihan, tidak ada empati, tidak ada penyesalan. Yang ada justru ejekan, yang ada justru hinaan. Dan di tengah semua itu, dia tidak berkata, mereka harus berubah dulu. Dia tidak berkata, mereka harus membayar. Yang dia katakan adalah, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat itu tidak logis secara manusia, tapi justru disitulah kekuatannya. Pengampunan sejati tidak bergantung pada reaksi orang lain. Karena kalau bergantung, maka kita tidak pernah benar-benar bebas. Kita akan selalu menunggu, selalu berharap, selalu terikat. Dan itu melelahkan. Mengampuni bukan berarti kamu melupakan semuanya. Kamu tidak merasakan sakit. Kamu membuka kembali akses yang sama. Kamu menganggap itu tidak penting. Mengampuni berarti kamu memilih untuk tidak terus hidup dengan luka itu sebagai pusat hidupmu. Luka yang tidak dilepaskan, tidak pernah benar-benar diam. Ia mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu merasa,
cara kamu mempercayai, dan bahkan cara kamu mencintai. Mungkin kamu tidak sadar, tapi kamu jadi lebih berhati-hati, lebih menjaga jarak, lebih sulit membuka diri. Dan semua itu bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu terluka. Bayangkan seseorang berjalan jauh, membawa tas yang sangat berat. Awalnya dia mengeluh, merasa tidak kuat, tapi lama-lama dia terbiasa, dia berhenti mengeluh. Dia mulai berpikir, ini sudah bagian dari hidupku. Padahal sebenarnya itu tetap beban. Dan kalau dia tidak pernah menurunkannya, dia akan terus hidup lelah. Pengampunan tidak selalu terasa ringan. Kadang justru terasa berat. Kadang terasa seperti melawan diri sendiri. Kadang terasa seperti kehilangan sesuatu. Tapi sebenarnya yang kamu lepaskan bukan hakmu. Yang kamu lepaskan adalah bebanmu. Mulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung sempurna. Tidak perlu langsung selesai. Cukup mulai dari kejujuran. Tuhan, aku belum bisa. Aku masih sakit. Aku masih marah. Aku masih bingung. Tapi aku tidak mau berhenti di sini. Aku mau belajar. Dan itu sudah cukup. Untuk memulai sekarang, ambil waktu sebentar. Tarik napas. Dan pikirkan. Apakah ada satu orang yang sampai hari ini masih meninggalkan bekas dalam hidupmu? Mungkin kamu sudah tidak berhubungan. Mungkin kamu sudah terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam masih ada sesuatu yang belum selesai. Pengampunan bukan berarti mereka benar. Pengampunan bukan berarti kamu lemah. Pengampunan bukan berarti tidak ada keadilan. Tuhan tetap adil. Dan keadilannya tidak pernah gagal. Tapi pengampunan diberikan agar kamu tidak hidup terikat. Karena selama kamu menahan itu, kamu yang terus membawa, kamu yang terus merasakan, kamu yang terus terpengaruh. Dan mungkin hari ini bukan tentang kamu langsung sembuh, tapi tentang kamu mulai meletakkan beban itu pelan-pelan, tidak sekaligus, tapi nyata. Kalau kamu sedang dalam proses ini, tulis di komentar. Proses sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk mulai. Dan kalau kamu tahu ada seseorang yang sedang berjuang dalam diam, bagikan ini. Karena mungkin mereka tidak butuh banyak kata. Mereka hanya butuh satu momen untuk mulai melepaskan.